Pemirsa, hari ini pemungutan suara Pilkada 2024 berlangsung. Di beberapa daerah, persaingan antar pasangan calon berjalan ketat dengan selisih perolehan suara yang sangat tipis versi hitung cepat. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil resmi menggunakan hak pilihnya untuk Pilkada Serentak 2024 di Bandung, Jawa Barat. Ditemani sang istri Atalia Praratya, RK mencoblos di TPS 23 Kelurahan Ciumbuleuit, Bandung. RK menggunakan hak pilih untuk Pilgub Jawa Barat dan Pilwalkot Bandung karena hingga saat ini belum mengantongi KTP Jakarta. Meski merahasiakan pilihannya, RK menitipkan pesan kepada pasangan gubernur wakil gubernur terpilih nanti untuk melanjutkan serta menyempurnakan pencapaiannya dulu saat menjabat sebagai gubernur Jawa Barat. Nah, saya memang di sini karena domisilinya masih di sini, tidak mengurangi komitmen tentunya dalam membangun Jakarta ya, dengan situasi keterbatasan seperti ini karena memang belum punya domisili di Jakarta, masih nomaden lah kira-kira begitu. Kemudian juga kita berharap tingkat partisipasi dari masyarakat mudah-mudahan tinggi ya, sehingga memberikan semangat untuk membangun wilayah khususnya Jakarta menjadi lebih valid, lebih kuat. Sementara calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Bogor, Jawa Barat. Didampingi sang istri Mike Wahyuni, Suswono berjalan kaki menuju TPS untuk menggunakan hak suara Pilkada 2024 di Jawa Barat untuk mencoblos calon wali kota Bogor dan gubernur Jawa Barat periode 2024-2029. Ya, saya sudah berusaha ikhtiar seoptimal mungkin mengenalkan diri saya dan saya akan berkomitmen untuk bersama Pak Ridwan Kamil tentu saja akan membangun Jakarta yang lebih baik ya. Makanya teks lainnya adalah Jakarta Baru, Jakarta Maju. Pasangan calon gubernur wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menggunakan hak pilihnya di Jawa Barat karena keduanya masih mengantongi KTP Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 2 Dharma Pangerkun Kunwardana mencoblos di 2 TPS berbeda. Pencoblosan kali ini merupakan momen pertama bagi Dharma Pangerkun menggunakan hak suaranya. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menggunakan hak suaranya di TPS 31 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Menggunakan kemeja hitam, kedatangan Dharma Pongrekun di TPS 31 Lebak Bulus disambut hangat warga yang akan mencoblos. Pencoblosan kali ini menjadi momen bersejarah bagi Dharma karena merupakan kali pertama pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri ini bisa menggunakan hak pilih. Ini adalah sejarah pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Iya, karena saya kan selama ini kan ASN, saya kan di aparat pemerintah, kan tidak boleh nyoblos. Waktu saya umur 17 tahun, saya sudah masuk Akabri, jadi kami tidak punya kesempatan nyoblos. Sementara calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Kunwardana menggunakan hak pilihnya di TPS 30 Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kompak mengenakan baju hitam bersama istri dan kedua anaknya. Kedatangan Kun disambut hangat warga di lokasi. Kunwardana bersama keluarga pun langsung menuju bilik pencoblosan untuk memberikan hak suaranya di Pilkada Serentak 2024. Ini sukseskan pilkada ini dan kita juga mengharapkan nanti semua penghitungan dan lain-lain bisa dilakukan secara transparan, jujur dan demokratis. Dharma Pongrekun Kunwardana merupakan satu-satunya pasangan calon gubernur wakil gubernur Jakarta dari jalur independen. Pasangan ini berhadapan dengan paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono dan paslon nomor urut 3 Pramono Rano.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menggunakan hak pilihnya di TPS 46 Cipete, Jakarta Selatan bersama keluarga. Sementara calon wakil gubernurnya, Rano Karno atau Sidul, menggunakan hak suaranya di TPS 65 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menggunakan hak pilihnya di TPS 46 Cipete, Jakarta Selatan bersama keluarga. Pramono Anung tiba di TPS sekitar pukul 7:41 waktu Indonesia Barat. Datang bersama sang istri dan putrinya. Pramono menggunakan selendang berornamen khas Betawi. Tentunya saya berharap bahwa apa yang sudah berlangsung baik ini kita jaga bersama. Mudah-mudahan perhitungannya juga berjalan dengan lancar, terbuka, transparan, bagi siapapun mempunyai akses untuk bisa melihat, menghitung hasil dari pemilihan Gubernur Jakarta ini. Ini adalah pertama kali pemilihan Gubernur Jakarta yang berlangsung secara langsung, yang tensinya tidak terlalu tinggi, berlangsung riang gembira. Hal yang sudah baik ini mari kita jaga bersama-sama. Sementara calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul menggunakan hak suaranya di TPS 65 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Didampingi istrinya Dewi Indriati, Rano Karno datang ke TPS sekitar pukul 7:45 waktu Indonesia Barat. Rano Karno hadir menggunakan pakaian khas Betawi berwarna jingga. Alhamdulillah nggak berasa suntiknya. Tapi artinya udah sah kita coblos sebagai warga negara, apalagi masyarakat Jakarta. Ayo kita gunakan hak pilih kita. Itu aja saran saya. Habis ini mau kemana, Bang? Habis ini saya mau keliling beberapa TPS yang ada di sekitar ya wilayah inilah. Karena kebetulan anak-anak ada di situ, nggak di sini, nggak bareng sama saya. 2 anak saya ke sana, mantu saya juga ke sana gitu kan. Ya sebetulnya memang supaya ngeliat kampung gitu. Tapi alhamdulillah nih partisipasinya cukup lumayan. Pagi ini udah penuh lah gitu. Karena memang alhamdulillah ini kan menjadi hari libur nasional kan. Dalam kesempatan ini, Rano Karno mengatakan akan berkeliling ke sejumlah TPS di kediamannya usai mencoblos sebagai ajang silaturahmi dengan warga. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami telah terhubung dengan rekan Camar Haenda di Posko Pemenangan RK Suswono. Lalu ada Irfan Hardiansyah di Posko Pemenangan Darmakun, serta Ayanufus di Posko Pemenangan Pramono Rano. Selamat sore rekan-rekan, kita ke Camar terlebih dahulu. Camar, bagaimana situasi terkini di Posko Pemenangan RK Suswono? Ya, selamat sore Reza dan juga pemirsa. Meski proses dari pantau quick count atau hitung cepat ini sudah berakhir di Posko Pemenangan Ridwan Kamil Suswono yang ada di Hotel Sultan Jakarta. Namun kami masih bersama dengan sejumlah tim ses dari RK Suswono. Dan kalau kita melihat dari tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ridwan Kamil mengenai hasil dari quick count, dirinya juga mengiyakan bahwasanya adanya kesamaan dan tidak terlalu banyak perbedaan dengan hasil survei internal dari tim ses RK Suswono, dan berkeyakinan bahwasanya untuk kali ini pemilihan Gubernur DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran, karena kalau kita melihat kepada peraturan PKPU ini 1 putaran hanya akan berlangsung apabila salah satu paslon ini memenangkan 50% plus 1. Dan untuk saat ini kalau kita lihat dari statistik dan juga bagaimana perolehan persentase suara RK Suswono, ini ada pada urutan kedua sebesar 39,42% dari suara masuk, ini lebih dari 94%. Dan kalau kita melihat dari perkembangan yang ada, memang biasanya tidak akan jauh hasil dari KPU yang akan diumumkan 16 sampai dengan 18 Desember secara resmi dengan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei. Tadi ada statement yang cukup menarik yang disampaikan oleh Ridwan Kamil, di mana seperti diketahui bahwasanya optimisme untuk 1 putaran mungkin ini menjadi bias karena melihat dari hasil perolehan suara di quick count kali ini memang tidak menyentuh sampai dengan 51%, dan dirinya bersama dengan tim ses, tim pemenangan paslon nomor 1 ini akan melakukan sejumlah
akan melakukan rekonsiliasi, kemudian juga akan melakukan evaluasi berkaitan dengan strategi-strategi politik di DKI Jakarta, yang mana tadi RK menyampaikan bahwasanya pilkada di Jakarta adalah pilkada yang cukup berbeda dengan daerah-daerah lainnya dan menjadi sorotan di seluruh Indonesia, sehingga bagaimana nantinya strategi politik yang akan dilakukan kita akan lihat bersama apa gebrakan-gebrakan baru untuk bisa mempertahankan bahkan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memilih nomor urut 1 Ridwan Kamil dan juga Suswono. Reza dan juga pemirsa, ada sedikit perbedaan apabila kita lihat dari rundown yang sudah diberikan oleh panitia, di mana tadi RK Suswono ini langsung memberikan statement secara satu pihak kepada awak media, kemudian juga dilakukan sesi tanya jawab, namun tidak di dalam venue dan berjalan cukup santai, tidak terlalu resmi begitu, sehingga situasi juga berjalan dengan hangat. Sementara demikian, Reza, kembali ke Anda. Ya baik, terima kasih Cabar. Sekarang kita menuju ke Irfan Hardiansyah yang saat ini berada di posko pemenangan Dharma Pengrekun Kunwardana. Selamat sore Irfan, apakah sudah ada statement yang diberikan oleh Dharma Pengrekun ataupun Kunwardana mengenai quick count sementara Pilkada Jakarta? Ya baik, selamat sore Reza dan juga pemirsa, bahwa memang saat ini kami sedang berada di posko pemenangan dari pasangan calon gubernur Jakarta dan juga wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, yakni Dharma Pengrekun dan juga Kun Wardana Bioto, di mana memang tadi dari pasangan independen ini melakukan memantau langsung bersama tim ses di ruangan mereka secara internal, dan memang tadi sempat ada statement yang disampaikan oleh Pengrekun Dharma dan juga Kunwardana, dan memang di tempat kami melaporkan saat ini untuk hasil sementara yang diperoleh dari pasangan Pengrekun Dharma beserta Kunwardana ini berada di posisi ketiga, dan berdasarkan dari lembaga survei LSI ini perolehan yang didapatkan oleh pasangan Pengrekun Dharma dan juga Kunwardana ini sebesar 11,12%, dan sementara itu hasil survei yang dilakukan oleh Voxpol Center ini sebesar 10,48%, dan dalam hal ini Dharma dan juga Kun ini menanggapi dengan menyampaikan rasa terima kasihnya terhadap warga Jakarta yang telah mempercayai kepada pasangan Dharma dan juga Kun. Sementara itu mereka juga menyampaikan rasa terima kasih terhadap tim sukses mereka yang telah berjuang secara bersama-sama selama kampanye dan hingga akhirnya pada pencoblosan hari ini. Kemudian juga ini tadi Dharma dan juga Kun juga mengaku ini dengan hasil yang didapatkan dengan perolehan suara 11% ini, mereka mengaku bentuk kemenangan mereka, di mana pada hasil survei yang dilakukan pada saat kampanye, di mana pasangan Dharma dan juga Kun ini hanya mendapatkan 3-5% saja, dan pada hari ini memang pasangan dari Pengrekun Dharma ini mendapatkan hasil survei sebesar 11,12%, dan ini mereka mengaku bentuk sebuah kemenangan bagi pasangan Dharma Pengrekun dan juga Kun Wardana. Dan sementara itu dari hasil yang mereka dapatkan saat ini, mereka mengaku menerima dan tegar begitu, dan tentu pasangan Dharma Kun ini akan terus menyampaikan rasa terima kasihnya hingga akhirnya nanti perolehan suara yang dikeluarkan oleh KPU Jakarta. Reza. Irfan, kita sekarang menuju ke Ayah Nufus yang berada di posko pemenangan Pramono Rano. Selamat sore Ayah, kita ketahui bahwa saat ini Pramono Rano unggul di sejumlah lembaga survei untuk hasil quick count. Bagaimana euforia di sana saat ini Ayah? Ya, Reza dan juga pemirsa, euforia kemenangan ini sudah mulai terasa di posko pemenangan Mas Pram dan juga Bang Dul, di mana dari tadi relawan, pendukung, serta tim pemenangan sudah mulai menyorakkan semangat, tepuk tangan setiap kali dimunculkan di layar yang ada di belakang saya hasil quick count dari sejumlah lembaga survei. Dan tadi Mas Pram dan juga Bang Dul ini sudah menyampaikan sejumlah hal pada saat
konferensi pers atau jumpa media begitu ya, mengatakan bahwa memang saat ini mereka sudah unggul di berbagai wilayah di Jakarta, salah satunya adalah Jakarta Pusat, dan mereka sudah punya data real begitu ya yang meyakini bahwa mereka akan menang satu putaran. Artinya paslon ini optimis begitu ya akan menang satu putaran. Ditambah lagi tadi Mas Pram menyebutkan bahwa untuk margin error itu sendiri hanya 1% Reza, sehingga memang tim dari paslon nomor 3 ini akan yakin bahwa mereka tidak akan menuju ke putaran kedua atau hanya menang satu putaran saja. Namun lagi-lagi Mas Pram mengembalikan dan menghargai sistem demokrasi dan mempercayakan semua hak pilih dan juga hak suara ini kepada seluruh warga Jakarta khususnya begitu ya. Dan tadi paslon ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Jakarta yang sudah memberikan kepercayaan kepada paslon ini. Dan juga tadi ada tambahan dari Bang Dul yang mengatakan bahwa semakin cepat kemenangan ini diumumkan begitu ya, atau paslon ini berhasil nantinya memenangkan dalam satu putaran, maka semakin cepat pula program kerja, visi dan misi dari paslon ini dijalankan untuk kemajuan kota Jakarta sendiri. Karena tadi sempat disampaikan juga bahwa kerja terbaik adalah 100 hari kerja pertama begitu ya. Dan juga tadi disampaikan sejumlah tantangan pada bulan puasa atau bulan Ramadan dan juga Lebaran nantinya, mereka ingin melakukan seluruh program kerjanya, visi dan misinya sebelum Ramadan dan juga Lebaran. Dan tadi juga kami melihat ada banyak pendukung dan juga relawan yang masih stay di sini dan menantikan dan menunggu jalannya quick count ini. Dan pastinya semuanya di sini sama-sama menunggu, meskipun quick count ini hanya sementara, semuanya menantikan hasil atau hitungan dari real count yang akan dirilis oleh KPU. Reza. Baik, terima kasih Aya Dovus melaporkan dari Posko Pemenangan Pramono Rano, dan sebelumnya ada Camar Hayenda dan juga Irfan Hardiansyah yang melaporkan dari Posko Pemenangan RK Suswono dan juga Posko Pemenangan Darmakun. Terima kasih rekan-rekan, selamat sore, selamat bertugas kembali. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menggunakan hak suaranya di TPS 08 Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prabowo kemudian memberikan pandangannya terkait Pilkada 2024. Presiden Prabowo tiba di tempat pemungutan suara sekitar pukul 8:30 pagi dan disambut petugas KPPS dan warga sekitar yang mencoblos di tempat yang sama. Pada Pilkada 2024 ini, Prabowo menggunakan hak suaranya untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Usai mencoblos, Prabowo menyempatkan diri untuk menyapa warga yang sudah menunggu. Prabowo mengaku juga akan memantau hitung cepat usai pencoblosan nanti sembari menjalani rangkaian kegiatan kenegaraan. Iya Pak, untuk di Pilkada Jabar sendiri kan. Milih siapa? Iya. Rahasia. Pak, Bapak juga sebagai ketum Partai Gerindra gimana nih Pak? Kenapa? Melihat ini Bapak juga sebagai ketum Partai Gerindra juga seperti apa nih Pak? Ya bagus ya. Bagus lah, lancar semuanya, baik semuanya. Ya silakan. Pemilihan ya terserah rakyat milih yang baik. Ya, bagus Pak, semua. Untuk yang nanti calon kepala daerah yang menang ataupun yang kalah, ada pesan nggak Pak untuk yang menang dan yang kalah nanti? Iya, setiap pemilihan kan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ya harus kerjasama. Ya yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua. Yang kalah harus bekerja sama. Ya. Yang penting melayani rakyat, bekerja untuk rakyat. Saya kira itu. Nanti mantau quick count nggak Pak? Mantau quick count nggak nanti Pak? Untuk mantau quick count. Nanti nonton quick count nggak Pak? Mantau quick count. Hitung cepat. Ya, saya mantau. Masih ada acara-acara lagi. Habisnya atau di Kapan Pak? Setelah ini kemana Pak Presiden? Setelah ini kemana? Saya kembali, masih ada acara. Ya. Jakarta Pak? Di Hambalang atau Jakarta Pak? Enggak, di Hambalang. Oh, di Hambalang. Oke, terima kasih semuanya. Prabowo pun mengapresiasi gelaran Pilkada serentak saat ini berjalan tertib dan berharap siapapun yang menang di Pilkada bisa melayani rakyat dan bekerja untuk rakyat. Dan pemirsa, kini kita ikuti keterangan yang diberikan oleh Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Partai menunjukkan pasangan Pramono Anung Rano Karno unggul dan memenangkan satu putaran
Untuk itu seluruh relawan, simpatisan, anggota dan kader partai agar waspada karena ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memaksakan di Jakarta agar 2 putaran. Ini nampak dengan berbagai manuver-manuver kekuasaan yang dilakukan di Jakarta. Meskipun kita lihat masyarakat Jakarta relatif terdidik, kemudian melek informasi, daya tahan demokrasi itu berhasil dibangun dengan baik. Kemudian yang ketiga, di beberapa wilayah sudah ada laporan seperti Bali berhasil dimenangkan, Sulawesi Utara menang, Kalimantan Barat, NTT menang tipis, kemudian beberapa wilayah seperti Kalteng, Riau itu juga berhasil dimenangkan, di Papua Selatan, di beberapa wilayah Jogja hampir semua dimenangkan oleh PD Perjuangan. Ini menunjukkan bahwa di wilayah-wilayah yang bukan target operasi itu praktis kami bisa menghadapi berbagai tekanan meskipun sumber daya logistik itu sangat terbatas. Karena berbagai pihak yang mengganggu yang mau membantu PD Perjuangan itu mencoba dihambat oleh berbagai telepon dan intimidasi dari Partai Coklat. Jadi kami terus mengawal pilkada ini, dan di Sumatera Utara hasilnya juga sangat mengejutkan karena hari ini di Medan banjirnya luar biasa sebagai cermin kegagalan Wali Kota Medan, Saudara Bobi Nasution, tetapi kemudian hasilnya sangat berbeda dengan apa yang kami tangkap sebagai gerakan untuk memilih pemimpin yang bebas dari masalah korupsi, bebas dari berbagai persoalan moral. Nah, ini juga kami dalami apa yang terjadi di Sumatera Utara. Kemudian di Sulawesi Tengah juga berhasil kami menangkan dengan baik, dan kami terus melakukan pemantauan. Kami meminta agar seluruh aparatur negara betul-betul netral karena MK telah mengambil suatu keputusan bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dikenakan tindak pidana. Sejarah akan mencatat bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, sehingga ketika mencoba dilakukan berbagai penghadangan seperti di Banten akan terjadi suatu pergerakan rakyat. Inilah yang seharusnya tidak boleh terjadi, karena suara demokrasi itu membawa suatu hukum yang sangat baik. Bagaimana seorang presiden, satu suara menteri, satu suara tokoh-tokoh nasional itu sama dengan satu suara petani, satu suara buruh, satu suara pedagang kaki lima, dan sebagainya. Untuk itu tetap waspada, kita kawal suara rakyat dengan sebaik-baiknya. Untuk Jakarta ini kan disurvei. Saat ini masih dalam penghitungan cepat hasil Pilkada Serentak 2024, dan saat ini sudah bergabung bersama kami Pagi Syarwi Caniago, Direktur Eksekutif Foxpol Center. Selamat sore, Bang Pagi. Sore, Bang Reza. Bang Pagi, gimana nih Bang melihat tren hasil quick count sementara Pilkada 2024? Ya, memang di Pilkada 2024 ini tentu banyak yang sesuai dengan prediksi hasil survei kita, dan juga banyak yang ada kejutan. Seperti salah satunya Banten ya. Itu kan juga menarik. Nah, Jakarta itu kan sekarang pada posisi suara masuk, data masuk kita sudah di angka 96,67%. Baik. Jakarta. Dari 300 TPS sebagai sampling frame kita, sistematic random sampling, itu kemudian ada 290, kita hanya tinggal menunggu 10 TPS lagi. Nah, dalam konteks ini perolehan yang unggul sementara sampai hari ini nampaknya datanya sudah nggak akan ada perubahan lagi. Sudah cukup fluktuatif, nggak ada kemungkinan terjadi trennya. Ya, artinya Pramono Rano unggul 50,1%, sudah lewat dari angka putaran pertama. Ketentuan untuk satu putaran ya Pak? Satu putaran. Yang kedua adalah Ridwan Suswono 39,37%. Kemudian Darmakun 10,52%. Nah, kalau kita cermati sebarannya di Jakarta itu misalnya Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu itu yang unggul itu Pram 48%, kemudian RK 46%, Darmakun 5,23%. Nah, kalau kita geser ke ke Jakarta Barat, ya sementara unggul adalah Pram, angkanya sebesar 51,45%, kemudian RK 38,12% dan Darmakun 10,43%. Kemudian kita geser ke Jakarta Pusat, itu sementara unggul itu dengan data 90% ini Pramono Rano 51%,
kemudian RK 39% dan Darmakun 9,8%. Kemudian kita geser ke Jakarta Selatan. Data kita menunjukkan Rano masih mengungguli 51,44% dan RK 38% dan Darmakun 9,7%. Jakarta Timur masih unggul Rano Karno 48%, RK 40,75%, Darmakun 10%. Terakhir, Jakarta Utara itu unggul Pramono 48%, RK 39% dan Darmakun 11%. Jadi dari 1, 2, 3, dari Jakarta Pusat. Dari ada 5 kota, 1 kabupaten di Jakarta, Pramono Rano ini cukup rata kemenangannya unggul, ya? Kemenangannya unggul semua, hampir di semua DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan gitu. Baik, Bang. Kalau kita lihat pilkada sebelumnya kan ada basis-basis yang mereka bisa berbeda-beda kan, antara Ahok waktu itu dengan Jakarta Barat, Jakarta Utara itu beda dengan Anies di Jakarta Selatan, Jakarta Timur gitu. Jadi ini data sementara dan tapi nampaknya tidak akan terjadi fluktuasi lagi. Jadi ini data sudah betul-betul sudah stabil, saya pikir grafik ini ya. Dengan data masuk kita sudah 96,67% pada pukul 17.45 ini. Baik, Bang Pagi, mungkin masyarakat masih banyak yang belum tahu bahwa Pilkada Jakarta ini cukup berbeda dibandingkan dengan daerah lainnya. Kalau di daerah lainnya yang paling mendapatkan banyak suara ini dapat memenangkan pilkada. Tapi kalau di Jakarta ini ada 50+1, itu bisa dijelaskan Bang maksudnya seperti apa? Ya itulah memang uniknya Jakarta ini kan kota yang cukup unik ya, ikon etalase politik nasional ya. Saya nggak tahu bagaimana asbabun nuzulnya harus ada putaran kedua, ya kalau tidak mencapai 50+1. Tapi kalau daerah-daerah lain mungkin nggak ada ya, cuma Jakarta. Mungkin juga persoalan pertimbangan biaya dan seterusnya. Jadi itu saya juga nggak terlalu memahami soal itu, kenapa harus ada 2 putaran kalau tidak mencapai 50+1 gitu. Bang Pagi, tapi kalau kita ketahui juga bahwa dalam quick count ini ada margin of error. Biasanya sekitar kurang lebih 1%. Dan saat ini Pramono Rano ini ada di 49 dan juga 50%. Kalau dari pandangan Bang Pagi, apakah bisa Pramono Rano ini menang 1 putaran atau ada kemungkinan 2 putaran dengan angka 49 dan juga 50 ini? Ya kalau di bawah nanti ini masih 50+1 ya. Kalau angka kita per hari ini ya. Tapi kita nggak tahu nih berapa data 10 TPS lagi. Seperti mana hasilnya nanti. Nah, sebenarnya kalau dalam ini, kalau rentang margin of error itu kan nanti memang posisi Pramnya memang rentang margin of error sekarang kan. Tetapi konteksnya ada kemungkinan yang masih misteri itu kan apakah 1 putaran atau 2 putaran. Nah, itu kan kita belum bisa pastikan juga karena masih ada data yang belum masuk. Nah, itu yang menunjukkan bahwa kalau dalam konteks kita kan metodologi kita systematic random sampling ya. Jadi ada sekitar 100 sampai 300 TPS ya, arti lebih kurang 30.000 sampai 90.000 yang diacak secara geografis ya. Itu kemudian TPS-nya, semua TPS sebagai sampling frame dan itu kemudian mirip dengan Pilpres sebenarnya. Kalau Pilpres misalnya kita ada 800.000 TPS, kemudian kita acak dibagi 2.000 ada sekitar 400 interval. Jadi di interval itu melompat diurut dari secara geografis dari Sabang sampai Merauke, lompatan 400 sampai ke ujung. Jadi itu metodologi dalam quick count ini. Jadi yang pemenangnya sudah per hari ini kan memang Rano masih jauh unggul karena sudah 50% ya. Sementara RK baru 39%. Cuma pertanyaannya apakah 1 putaran atau 2 putaran? Ya kita kalau belum masuk data 100% nggak bisa menyimpulkan. Baik, Bang Pagi kita tahan dulu. Nanti kita akan lanjutkan dialog mengenai Pilkada 2024. Untuk itu, pemirsa tetaplah bersama kami di iNews Sore. Pemirsa saat ini masih bergabung bersama kami di studio iNews, Bang Pagi Syarwi Cadiago, Direktur Eksekutif Foxpol Center. Bang Pagi, tadi kita sudah dengarkan secara bersama-sama. Tadi ada press conference yang disampaikan oleh tim pemenangan Pramono Rano yang mengatakan bahwa mereka masih optimis akan terjadi 1 putaran dalam Pilkada Jakarta 2024. Namun, jika nantinya terjadi 2 putaran, mereka sudah menentukan strategi apa yang akan dilakukan ke depannya. Pandangan Bang Pagi?
Iya, memang kalau data dari kita memang sudah lewat dari 50+1 ya. Tetapi memang ini kan data kita baru 92% kalau nggak salah tadi ya. Nah, ini memang kalau mereka dari timnya Pak Pramono memang percaya diri, sangat level confident, itu kan wajar bahwa beliau yakin 1 putaran gitu kan. Karena memang fenomena 1 putaran, 2 putaran ini akan menarik kan. Kenapa menarik? Karena ini akan menjadi bisa seperti kasus-kasus sebelumnya. Di putaran pertama menang, tapi putaran kedua justru kalah. Dan ngatur napasnya juga panjang, sumber dayanya, effortnya gitu. Sehingga mereka mungkin sangat terbantu ya, pasti berkeinginan bisa 1 putaran. Karena itu adalah mereka khawatir gitu. Karena makin lama waktu kampanye, nambah waktu tentu akan bisa merubah peta-peta. Meskipun kita belajar ketika pengalaman Ahok di 2017 pilkada, Ahok menang di putaran pertama. Tapi putaran kedua ternyata Anies menang. Terlepas dari isu polarisasi dan blok ideologis dan soal-soal pemilih sosiologis pada konteks itu. Jadi saya pikir memang mereka sangat percaya diri, mungkin tidak mau 1 putaran atau 2 putaran bagi mereka sama-sama siap mungkin. Tapi dari data yang kita cermati per hari ini, dari jam sekarang ini memang nampaknya tidak akan terjadi putaran kedua. Tapi kan ini belum bisa dipastikan karena data kita kan belum 100% gitu. Baik, Bang Panggi, kalau kita berbicara mengenai 2 putaran, itu artinya berarti dari pihak RK Susono dan juga Pramono Rano ini harus memperebutkan suara pendukung Darmakun, paslon nomor urut 2. Bang Panggi sendiri melihat condong kemana Bang untuk para pendukung paslon nomor urut 2 ini? Iya, kalau kita mencermati kalau misalnya memang ada 1 yang akan tereliminasi, tentu akan menjadi ceruk segmen kemana sebenarnya pemilih Darmakun akan lebih cenderung gitu, migrasinya. Karena akan kelihatan tuh migrasinya, perilaku pemilihnya Darmakun ini seperti apa, karakter pemilihnya. Tentu harus ini Bang Reza, tentu harus dipelajari juga. Tentu ini sangat menguntungkan nomor 1 atau nomor 2 kan. Ketika memang mereka harus memastikan 2 konteks ini, 2 konteks yang mencermati potensi ceruk segmen pemilih dari Darmakun ini. Karena kalau misalnya karakter pemilih Darmakun ini kan harus kita pelajari detailnya seperti apa. Apakah cenderung nanti migrasinya, ini kan sesuatu yang belum terjadi yang kita bicarakan hari ini. Kalau itu pun terjadi, tentu mereka harus membaca karakter pemilih dari Darmakun ini seperti apa, supaya mereka bisa merebut ceruk segmen itu untuk menarik. Karena posisi sekarang kan sebenarnya misalnya dari posisi kita hari ini kan memang sudah masih jauh. Cuma karena memang ada konteks 2 putaran ini kan. Kalau daerah-daerah lain kan yang paling banyak suaranya yang menang. Iya, udah. Bahkan sekarang kita beberapa quick count kita juga dedekan juga karena rentangnya adalah margin gitu. Ini justru lebih complicated kan. Nah, ini kan udah bukan margin lagi, udah jauh. Cuma memang ada fenomena di Jakarta yang berbeda dengan pilkada di daerah lain gitu, Bang Reza. Baik, Bang Panggi, tapi kalau kita melihat kembali, apakah ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi hasil quick count di Pilkada Jakarta? Karena kita ketahui bahwa beberapa minggu terakhir ini ada sejumlah katakanlah endorsement dari tokoh nasional, kemudian ada juga isu-isu lokal lainnya. Sebetulnya apakah ini mempengaruhi hasil quick count ini, Bang? Iya, memang data itu diambil kapan, itu hasil tercermin representasi dari survei. Tapi setelah data itu diambil, kita nggak bisa lagi memprediksi, memforecast. Kenapa? Banyak peristiwa fenomena yang terjadi sebelum pemilihan itu. Ada minggu tenang. Ada yang disebut dengan finishing touch. Ada yang namanya toleransi politik uangnya. Ada yang istilahnya bahasa sekarangnya ngebom, nyiram kan. Kemudian ada karakter ya banyak persoalan soal isu, ya, sentimen. Kemudian juga soal turunnya kelompok-kelompok pengendorse seperti Prabowo efek, Jokowi efek. Kemudian ada bantuan sembako atau uang dan seterusnya. Itu bisa merubah hasil survei yang kita potret pada waktu itu gitu. Sehingga survei itu kadang-kadang kan kita seringkali disalahkan, oh ini kok nggak sesuai. Padahal itu sudah 1 bulan yang lalu, jangankan 1 bulan yang lalu. Kita survei hari ini, besok kemudian tim sukses melakukan canvassing D2D, kita pasti nggak ngerti lagi. Karena dia udah di canvassing gitu. Atau kita survei sebelum dilakukan canvassing, itu akan berbeda. Jadi survei ini kan menggambarkan situasi kapan data itu diambil.
Nah, seringkali orang menyalahkan lembaga survei. Itu menurut saya nggak fair juga. Karena lembaga survei dia tidak bisa, meskipun memang kita beberapa daerah, kita survei kita kayak di Jawa Barat. Kita bilang 60% ke atas Deddy Mulyadi. Hari ini persis sama. Kemudian Saiku 18%. Quick Count hari ini 18%. Padahal survei kita udah 1 bulan yang lalu. Ada juga faktor yang tidak berubah. Tapi kan ada juga faktor seperti yang di Banten hari ini kan. Lembaga survei semua kebingungan membaca surveinya dengan hasil quick count-nya. Sudah bukan rentangnya udah jauh sekali kan bedanya. Apa fenomena itu menyebabkan faktor-faktor yang menjadi penyebab itu berubah? Nah, itu kan banyak sebenarnya, complicated. Apakah kemudian soal program? Apakah soal karena tim sukses atau karena bagaimana mobilisasinya pada hari H-nya? Atau karena mereka menerima uang dan sembako dan seterusnya. Faktor-faktor tersebut yang tidak bisa diukur oleh lembaga survei. Ya, lembaga survei tidak bisa sampai sedemikian ya untuk mendeteksi itu. KPI-nya nggak bisa lagi karena mereka hanya bisa melihat data diambil per hari itu. Itu yang kemudian mencerminkan apakah kemudian hari H. Tetapi kan itu gambaran saja. Itu mencontohkan ketika survei itu dilakukan, ya itulah gambaran pada waktu itu. Oke, Bang Panggi, kalau kita melihat nantinya hasil Pilkada Jakarta, apakah ini dapat menjadi indikator untuk tren politik Pilpres 2029? Ya sebenarnya itu masih jauh ya kalau bicara tren bagaimana biasanya kan memang Jakarta etalase politik nasional, miniatur, Jakarta jadi batu loncatan. Ada juga orang mengatakan, ya kalau udah jadi gubernur Jakarta potensial menjadi calon presiden. Betul. Karena menjadi santer, menjadi perbincangan publik. Ini Jakarta ini walaupun katanya bukan ibu kota lagi kan pakai masih miniatur, masih ada media di sini. Masih paling bising itu kan Pilkada Jakarta. Bukan pilkada lain. Yang banyak dibicarakan media. Nah, itu kan menjadi penting bahwa apakah ini menjadi nanti batu loncatan, apakah ini akan menjadi calon presiden selanjutnya, itu menurut saya masih jauh. Tetapi pada konteks ini orang ada yang mengatakan begini, kalah Pilpres nggak apa-apa, tapi kita punya gubernur Jakarta. Gitu. Jadi terobati sebagian dari luka-luka kalah di Pilpres misalnya. Ada juga mungkin ya persepsi itu. Bisa iya, bisa tidak. Tetapi fakta itu bahwa Jakarta itu sangat sangat menjadi perhatian. Tangan-tangan dingin politisi DPP itu sangat turun, nampak bagaimana mereka mengatur koalisi, bagaimana mengatur kemenangan, bagaimana Jokowi turun, Prabowo turun gitu. Jadi saya sepertinya memang Jakarta ini magnetnya masih kuat menurut saya ya, magnet Jakarta ini dan masih menjadi rebutan ya, menjadi perhatian dan menjadi atensi semua orang untuk bagaimana memenangkan Pilkada Jakarta gitu. Oke. Bang Panggi, tadi kita juga sudah mendengar ada statement dari Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, yang mengatakan bahwa ada sejumlah wilayah di Indonesia yang tidak menjadi target operasi PDI Perjuangan untuk memenangkan pilkada, namun malah berbalik dimenangkan oleh PDI Perjuangan, di mana diantaranya ada NTT, walaupun saat ini kalau dari hasil survei ini untuk NTT nomor 01 sebetulnya berada di peringkat kedua, Bang ya, dan ada di daerah lain ini target-target operasi ini sebenarnya tidak dilakukan oleh PDI Perjuangan namun berhasil dimenangkan. Ini bagaimana, Bang Panggi? Ya saya nggak bisa ngukur ya soal target operasi bagaimana DPP mengoperasi itu ya. Tetapi itu kan kembali kepada pertarungan, ini kan pertarungan elektoral ya. Merebut hati rakyat, baik meningkatkan popularity, electability dan tingkat acceptability. Nah itu kan tidak mudah perjuangan, tetapi memang ada campur tangan DPP, mungkin ada operasi dilakukan DPP, tapi saya pikir kunci-kunci di Jawa itu pasti menjadi perhatian DPP seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI, Banten, termasuk mungkin provinsi-provinsi yang menjadi DPT terbesar. Itu menjadi perhatian, tetapi kembali kan ini suara rakyat, bukan suara DPP. Betul. Jadi kembali rakyat yang menentukan siapa. Dan peristiwa-peristiwa politik ini sangat dinamis, sangat fluktuatif dan sangat cepat berubah gitu. Baik, Bang Panggi, terima kasih banyak Bang sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Tentunya kita nantikan hasil dari real count KPU yang akan diinformasikan kepada masyarakat tentunya dalam beberapa hari ke depan untuk menentukan siapa pemenang dari Pilkada 2024. Terima kasih Bang Panggi. Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta yang baru. Dan saya yakin
Ini semua adalah untuk kebahagiaan dan kesejahteraan seluruh warga Jakarta. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ada yang mau ditambahkan dari tim? Saya kira cukup. Silakan. Cek. Bapak Ibu terima kasih sudah hadir. Saya ingin menambahkan saja bahwa saat ini proses rekapitulasi secara real count sedang kami jalankan dengan C1 yang kami dapatkan melalui saksi-saksi kita di TPS. Oleh karena itu pada malam hari ini selesai kami melakukan real count, kami akan bisa memastikan bahwa pilkada bisa dijalankan hanya dengan satu putaran. Dan nanti kami akan umumkan kepada masyarakat juga berapa angka yang kami dapatkan, sehingga seperti yang disampaikan oleh calon tadi, kami punya C1 semua TPS dengan lengkap, sehingga kami berharap tidak ada pihak manapun, baik itu penyelenggara negara maupun masyarakat, yang mencoba melakukan intervensi dalam proses rekapitulasi yang sedang berjalan secara resmi. Ya. Jadi kami juga meminta kepada masyarakat untuk ikut mengawal proses rekapitulasi yang sedang berjalan, baik sedang di TPS, di kecamatan, di PPK, maupun nantinya di KPUD tingkat kota dan tingkat provinsi. Terima kasih. Kita beri kesempatan untuk Pak Pras ingin menyampaikan, monggo. Cukup? Alhamdulillah. Ada pertanyaan untuk Pak Pras mungkin? Biar Pak Ansi ada yang mau tanya ke Pak Pras. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dijawab oleh Calon Tok atau Om Pras. Tadi kan yang dipaparkan itu berdasarkan hasil survei quick count yang sebentar ini masuk dan diperoleh oleh tim pemenangan. Sementara untuk hasil resminya masih akan diumumkan oleh KPU DKI. Apakah dari tim pemenangan ini ada langkah antisipasi jika memang hasil pengumuman resminya itu belum mencapai 50/1, yang artinya itu akan menandakan adanya putaran kedua. Dari tim pemenangan apakah sudah menyiapkan logistik untuk putaran kedua dan menjamin bahwa di putaran kedua juga akan bisa memenangkan pilkada DKI 2024. Terima kasih. Itu pertanyaan yang bagus dan sepertinya akan lebih bagus kalau dijawab oleh Pak Pras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan kepada warga masyarakat DKI Jakarta yang hari ini melaksanakan atau masuk ke dalam TPS. Karena saya tadi pagi saya melihat antusias masyarakat Jakarta masuk ke TPS, itu dulu satu permasalahan. Yang kedua adalah apa yang dikatakan siapa namanya? Noval ini di tiap TPS itu kita punya saksi solid. Masih. Kalau real count atau quick count itu kan analisa mereka, tapi nanti kita bisa memperlihatkan kepada teman-teman semua dan masyarakat Jakarta bahwasanya hasil dari TPS yang kita kelola itu akan terlihat hasilnya berapa, tinggal dicocokkan. Dan saya juga minta kepada petugas-petugas penyelenggara pemilu ini untuk tidak main-main, karena ini dipelototin orang banyak. Satu, dari TPS ke kelurahan kecamatan dan lari ke KPU provinsi, itu kita punya anggota sudah menunggu, sudah mengikuti. Jadi jangan sampai demokrasi ini dilaksanakan tidak objektif. Jadi saya yakin kepada masyarakat, saya terima kasih sekali lagi sebagai ketua harian tim pemenangan bahwa Jakarta dari hasil yang kita lihat itu satu putaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan saya Igi dari Yangan.id. Sedikit menegaskan aja pertanyaan tadi, berarti apakah ada langkah antisipasi semisal Pilgub Jakarta ini berlangsung 2 putaran gitu, karena ada banyak yang meragukan ketika di putaran kedua sudah pasti akan dikalahkan oleh pasangan sebelah gitu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita menunggu hasil yang layak, kita 1 putaran. Jadi jangan melihat, karena bukan apa, random menilai dari TPS ke TPS, kita melihat kecenderungannya 1 putaran. Tidak ada 2 putaran. Adapun dia memainkan mau menuju ke 2 putaran, dia tahu strategi dia. Jadi saya minta, saran saya kepada ini harus fair play, Mas Ridwan Kamil, Mas Sosono, Pak Dharma Pabredu, dan Pak Mahfud, ya harus memberi selamat kepada Mas Pram dan Mbak Bun. Terima kasih. Salam Jayani buat Mas Pram dan Mbak Bun. Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan terus dari Tusi, mohon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ucapkan bersama-sama selamat datang Gubernur baru dan Wakil Gubernur baru Mas Pram dan Pak Bun. Kita meyakini semua yang ada di depan ini, bahkan di ruangan ini, bahwa quick-count yang telah disampaikan oleh beberapa survei yang disampaikan oleh Cak Lontong tadi, sahabat kami, itu menunjukkan bahwa kemenangan itu adalah 03 dan hanya 1 putaran. Dan kita berharap hasil quick-count itu akan menunjukkan bahwa nanti hasil rekap dari KPU itu akan sama, kemenangan tidak akan berubah. Kewajiban kita pada warga Jakarta, siapapun itu, harus menjaga demokrasi ini tetap tegak dan tetap utuh. Karena kalau kita cederai sedikit saja, maka masa depan Jakarta atau masa depan Indonesia akan dipertaruhkan. Jadi, kami selaku Ketua Fusi tetap ingin berharap kemenangan yang telah disampaikan oleh Kupon itu adalah kemenangan rakyat Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup mungkin sampai di sini kita respon dan kita akan lihat hasil sesungguhnya dari rekap kita secara resmi, dan insya Allah kita yakin dengan apa yang kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski banjir merendam hampir 1 meter, warga Pekalongan, Jawa Tengah tetap semangat datang ke TPS menggunakan hak suaranya. Sementara pengungsi korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Desa Egon, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur memberikan hak suaranya di TPS 02 yang berada di posko pengungsian. Sudah nyoblos, Mbak? Banjir akibat tanggul jebol merendam kota dan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Meski demikian, suasana pemungutan suara di sejumlah TPS di lokasi banjir berjalan normal. Walaupun akses jalan banjir sekitar 50 cm hingga 1 meter, ratusan warga tetap semangat menggunakan hak suaranya menuju TPS untuk memilih pemimpin daerah mereka. Ya, kondisi banjir aslinya itu males, tapi kan mau milih pemimpin, ya saya berangkat. Berangkat ya? Iya. Sementara para pengungsi korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di posko pengungsian Desa Engon, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur mengantri di TPS 02 untuk memberikan hak suaranya. Pelaksanaan pemungutan suara di posko pengungsi TPS 02 Desa Engon dimulai tepat pukul 7 pagi.
Warga antusias untuk memberikan hak suaranya di TPS. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, berbagai cara kreatif dilakukan dalam mengemas hajatan pesta demokrasi pada Pilkada 2024. Salah satu TPS di Kabupaten Kediri berkonsep hiasan adat Jawa demi menarik minat warga untuk mencoblos. Sementara di Badung, Bali, petugas KPPS berpakaian unik bertema pewayangan dari epos Mahabharata. Unik, cantik, dan kreatif. Seperti itulah suasana yang terlihat di TPS 01 Desa Jambu, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Di TPS ini, panitia sengaja membuat konsep adat Jawa dengan tenda dan dekorasi dibuat layaknya di dalam sebuah pesta. Panitia juga memasang rumput sintetis sebagai alas, serta menyediakan tempat foto untuk menambah suasana meriah. TPS bertema adat Jawa ini telah disiapkan selama 2 hari, dengan harapan agar menarik minat masyarakat untuk datang dan menggunakan hak pilihnya. Untuk petugas KPPS di 2 TPS di Banjar Blumbang, Desa Penarungan, Mengui, Badung, kompak mengenakan kostum bertema pewayangan dari epos Mahabharata. TPS juga dihias seolah-olah menjadi medan perang Baratayuda dengan hiasan dedaunan dan bambu. Betul, kita tujuannya untuk menarik partisipasi sebanyak mungkin untuk pemilih bisa datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian kita selalu akan berpartisipasi dalam pemilihan pada hari ini. Sementara panitia pemungutan suara atau KPPS di TPS 02 Desa Cileksa, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, membagikan ratusan kilo buah-buahan kepada masyarakat yang datang ke tempat pemungutan suara. Sekitar 300 kilo lebih buah-buahan disediakan untuk masyarakat dengan berbagai buah agar masyarakat semangat berpartisipasi di Pilkada serentak 2024. Liputan iNews melaporkan. Pasangan Pramono Rano unggul dari 2 pasangan calon lainnya dengan perolehan 49,95% suara berdasarkan hasil hitung cepat LSI Deni JA. Lembaga survei tersebut juga memastikan pasangan Pram Rano belum dipastikan menang 1 putaran lantaran margin of error kurang lebih sebesar 1%. Jakarta ini pemenang tidak hanya ditentukan dengan suara terbesar, tetapi juga harus melebihi 50% plus 1 suara. Hasil quick count kita dengan data sampel masuk 99,0% dengan VTO 53,05%, ini memperlihatkan bahwa Pramono Anung Rano Karno atau Bang Dul itu di angka 49,95%. Kemudian Ridwan Kamil Suswono di angka 39,37%. Kemudian Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abiyoto itu di angka 10,68%. Kita sampai saat ini LSI DDJA tak bisa menentukan 1 atau 2 putaran karena ada margin of error plus minus 1%. Jadi kalau misalnya nanti perolehan Bang Dul ini di angka 50 plus 1 suara, tentu itu kan bisa menjadi 1 putaran. Tapi kalau misalnya ternyata di bawah itu, karena kita ada margin of error, itu tentu tidak menjadi 1 putaran. Dan memang untuk DKI Jakarta ini, karena memang selisih margin kemenangannya tidak besar dengan angka yang harus didapatkan untuk mendapatkan 1 putaran, ini memang kita harus menunggu real count atau rekapitulasi daripada KPU sehingga nanti KPU yang menyampaikan kira-kira apakah DKI Jakarta 1 atau 2 putaran. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu menyebut ada beberapa daerah yang berpotensi menggelar pemilihan suara ulang di Pilkada 2024. Di antaranya TPS di wilayah Bogor yang terdampak banjir serta TPS yang ambruk dihantam angin kencang di wilayah Banten.
Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Dan jangan lupa saksikan program Pemimpin Pilihan Rakyat sesaat lagi bersama rekan saya Anissa Dasuki dan Abraham Silaban. Saya Syafaati Suryo, terima kasih dan sampai jumpa. Pemungutan suara susulan atau lanjutan yang kemudian ini kami lagi sampaikan kepada KPU. Pertama misalnya yang dapat kami temukan misalnya tadi di Kota Bogor, kemudian di Kabupaten Bogor ada beberapa yang ada terkena dampak banjir sehingga kemudian bisa dilakukan lanjutan ataupun susulan. Ini yang kita harapkan bisa dilakukan oleh teman-teman di tingkat TPS dan juga tingkat ad hoc. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa yang paling banyak hujan untuk daerah Jabodetabek dan sekitarnya. Jadi ada beberapa, tadi juga di Tangerang Selatan ada daerah yang terkena, beberapa TPS terkena, 1 atau 2 TPS terkena banjir, tapi kami lagi menunggu laporan. Laporan yang lengkap tentang hal itu karena dengan itu apakah harus lanjutan ataupun susulan terhadap peristiwa tersebut. Kemudian kalau tidak salah ada peristiwa TPS rubuh ya di salah satu di daerah Banten. TPS rubuh itu di kelurahan TPS 8 kelurahan Cilowong ambruk dihantam angin kencang. Jadi di daerah Banten di Cilegon. Dan kemudian juga ada ada satu di Cilegon, satu juga TPS yang di Cilowong itu di Kota Serang. Kemudian yang satu lagi di Cilegon. Jadi ada 2 dan kemungkinan apakah ada korban jiwa, insya Allah tidak ada, tapi luka-luka ada. Insya Allah kita bisa melakukan baik itu lanjutan atau susulan. Kami serahkan kepada kebijakan di KPU di tempat ataupun PPK yang ada di daerah tersebut. Jadi teman-teman, alhamdulillah bisa kita tunggu nanti hasil rekapitulasi ke depan dan kami harapkan kita bisa memantau dan mengawasi, teman-teman dapat memantau, kami bisa mengawasi seluruh rangkaian tahapan rekapitulasi